それのせいで別れたの？わかるけどさ、なんで俺に言ってくれなかったの？言ってくれないのはさ。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial Jepang, yaitu serial Silent episode ketiga, yang dimana episode 2 kemarin kita diperlihatkan dengan Tsumugi yang telah kembali bertemu dengan Sakura Sou. Dan di episode kedua kemarin juga kita diperlihatkan dengan Tsumugi yang sedang belajar bahasa isyarat dengan Pak Haruo Masaki. Ya, tujuannya pasti untuk bisa berkomunikasi dengan Sakura Sou. Dan di akhir episode juga kita diperlihatkan Tsumugi yang tertangkap basah sedang berjalan berduaan bareng dengan Sakura Sou oleh Minato. Apakah di episode ketiga ini Minato akan marah kepada Tsumugi atau ada hal yang lain yang membuat kita terkejut? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Let's go. Sebelum itu di subscribe dulu dong, dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, keluarga, guru, dan juga di grup orang-orang yang mirip dengan Winda Basudara. Oke, lanjut. Film dilanjut ketika Minato tidak sengaja melihat Tsumugi dan Sakura Sou di seberang jalan. Karena Sou merasa tidak enak nih dengan Minato karena ia berjalan berduaan bareng bersama Tsumugi, ia memutuskan untuk pulang. Ketika Sou pergi, Minato ingin mengejarnya sambil memanggil namanya. Minato. Sou! Karena Sou tidak bisa mendengar, Sou pun tidak menoleh ke arah Minato. Kemudian, Tsumugi mengajak Minato untuk makan hamburger, supaya pikiran Minato jauh lebih tenang. Tapi, Minato tidak ingin sekarang, dan pergi begitu aja. Scene berpindah ke Nana. Nampaknya ia melihat Sou sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Dan kemudian Nana mengajak Sou ke sebuah kafe. Kita balik lagi nih ke Tsumugi. Terlihat ia pulang dalam keadaan murung. Hikaru yang melihat kakaknya sedang murung langsung menemuinya. Ia menanyakan apa yang terjadi, dan Tsumugi menjawab Minato sedang kesal. Sakura Sou-kun. Kemudian scene berpindah ke Minato yang berada di rumahnya. Terlihat ia masih belum bisa melupakan kejadian tadi, dan ia berniat untuk menghubungi Sou. Dan Sou pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Minato. Mungkin dari sudut pandang Minato, Sou ini mungkin masih bisa mendengar, dan Sou pun mengabaikan panggilan dari Minato. Kemudian Nana bertanya kepada Sou, apakah gadis yang Sou temui tadi bisa berbahasa isyarat? Dan Sou menjawab, bisa, walaupun sedikit, karena ia masih mengikuti kelas bahasa isyarat. Dan kemudian Nana bertanya lagi nih, apakah Sou sampai sekarang masih berbicara di depan keluarganya saja? Dan Sou menjawab, iya. Dan ternyata selama ini Sakura Sou masih bisa berbicara nih. Wah, ini mah relate banget sih dengan perkataan Pak Masaki di episode 2 kemarin tentang orang-orang yang tidak ingin berbicara karena ia kehilangan pendengarannya. Kita berpindah ke Tsumugi yang sedang berkonsultasi dengan Pak Masaki. Di sini Tsumugi sempat bertanya dengannya, kenapa Pak Masaki membuka kelas bahasa isyarat? Dan ia menjawab awal mulanya adalah ketika ia masih kuliah dan menjadi relawan untuk orang-orang yang memiliki gangguan pendengaran. それがきっかけです。そうなんですね。 Dan di sini Pak Masaki memberikan suatu hal kepada Tsumugi, bahwasannya sekitar 80% orang tunarungu menikahi sesama dengan tunarungu. 同士の方が幸せっていうことですかね。 Jin berpindah ke Moe yang berada di kamarnya, dan tidak lama kemudian ibunya datang. Di sini nampaknya ibunya ingin Moe menemui abangnya karena ia khawatir dengan kondisi Sou. Kita balik lagi ke Sou nih. Di sini ia tidak sengaja melewati toko musik tempat Tsumugi bekerja. Dan di dalam toko tersebut Tsumugi disuruh untuk membuang sampah keluar. Dan pada saat di luar mereka berdua tidak sengaja bertemu lagi nih. Di sini Sou ingin mengajak Tsumugi untuk mengobrol setelah Tsumugi sudah pulang bekerja. Setelah lama menunggu,
Sumugi akhirnya datang juga nih. Di sini, So ingin membicarakan tentang kejadian kemarin. Ketika Minato melihat dirinya berduaan dengan Sumugi, ia merasa bersalah nih karena ia telah mengganggu hubungan Sumugi dengan Minato. Dan ia ingin meminta maaf dengannya. Dan ia juga meminta Sumugi supaya tidak menemuinya lagi. ちょっと待って。 Kemudian Sumugi mencoba menjelaskan kepada So bahwasannya ia paham jika So merasa bersalah tentang kejadian kemarin. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar bertengkar. 別れたりしない。 Dan alangkah baiknya jika So bisa akrab lagi dengan Minato. Dan sekarang ia menganggap Sakura-kun sebagai teman sekelas saat SMA. 今好きなのは湊。好きじゃない。 Mendengar hal itu sempat membuat So sedih. Tapi So berusaha tetap tegar dan mengatakan bahwa mungkin saja ia hanya terlalu khawatir dengan Minato. Dan setelah itu So izin pamit. Kita berpindah ke Minato yang nampaknya bertemu dengan Pamasaki di bar tempat biasa mereka datangi. Di sini Minato berterima kasih dengan Pamasaki karena telah mengajarkan Sumugi bahasa isyarat. Oh, Obo-san. Dan di sini Pamasaki menganggap bahwa Minato ini adalah adiknya Sumugi. Dan Minato mencoba menjelaskan bahwasannya ia adalah pacarnya Sumugi. Mendengar hal itu membuat Pamasaki sempat tidak percaya. Lalu Pamasaki menjelaskan betapa semangatnya Sumugi dalam belajar bahasa isyarat. Dan ia juga mengatakan bahwa tujuan Sumugi belajar bahasa isyarat hanya untuk bisa berkomunikasi dengan teman lamanya. Dan di sini Pamasaki merasa kayak gak enakan nih karena memberitahu tujuan Sumugi belajar bahasa isyarat dengannya. Dan ia memutuskan untuk pergi. Tapi ditahan oleh Minato. Minato ingin membicarakan banyak hal dengan Pamasaki. Ia juga mengatakan bahwasannya ia sudah bertemu dengan teman namanya Sumugi. Tapi saat dia panggil namanya, ia tidak menoleh ke arahnya. 聞こえないなら振り返らないですよ。 Shin berpindah ke So yang sedang berada di kosannya. Terlihat ia sedang duduk sendirian di kosannya. Dan tidak lama kemudian, Moe datang ke kosannya. Dan di sini, So ingin bertanya kepada Moe, apa tujuannya menemui dirinya. Karena ini adalah adiknya, jadi So bisa mengeluarkan suaranya. 萌え、 何しに来たの？ Dan Moe menjawab dengan menggunakan suara bahwasannya ia kesini karena ia ingin melihat kondisi kakak. Tapi ia lupa nih kalau kakaknya tidak bisa mendengar. Moe mengira ketika kakaknya ini berbicara dengan suara, ia merasa bahwa kakaknya bisa mendengar. 手話するの忘れちゃう。 Dan setelah itu, Moe bertanya kepada kakaknya, apakah kakak masih bisa akrab dengan Minato? Dan kakaknya pun menjawab bahwasannya kami sudah tidak bisa bersama lagi. Lalu Moe menyarankan kepada kakaknya untuk meminta maaf kepada Minato karena telah membuatnya khawatir, karena kakak sudah menutup-nutupi penyakitnya. Dan Shin pun berpindah ke Minato yang sedang berada di kosannya Sumugi. Terlihat mereka berdua sudah baikan. Dan setelah itu, Sumugi ingin pergi untuk berbelanja di supermarket. 大丈夫、ゆっくりしてて。 Minato pun dengan senang hati menunggunya pulang. いってらっしゃい。 Setelah berbelanja, ia tidak sengaja bertemu dengan Hikaru yang baru saja pulang bekerja paruh waktunya. Melihat kakaknya kesusahan, ia pun langsung membantunya. Dan setelah itu Sumugi mendapatkan pesan dari So bahwasannya ia ingin bertemu dengan Sumugi di kosannya Sumugi. Karena ada yang ingin ia bicarakan dengan Sumugi. Dan ia pun merasa bingung nih, karena Minato masih menunggunya pulang di kosannya. 湊今うちで待ってんの一人で。 Ketika Minato sedang santai-santai di kosannya Sumugi, ia tidak sengaja melihat Sakura So di depan. Melihat ada Sakura So, Minato langsung pergi menemuinya. Tapi sebelum ia mengajak So masuk, Minato mendapatkan telepon dari Sumugi. Alasan Sumugi menelponnya karena ia ingin mengabarkan bahwa So berada di dekat kosannya. Dan Minato menyuruh Sumugi untuk tenang aja nih, karena ia sudah bersamanya. ちょうど今会って。
Dan setelah itu Minato mengajak Sou untuk masuk ke dalam kosannya Sumugi. いいからじゃあその辺 Dan pada saat di dalam, keadaan sempat hening nih. Karena nggak tahu mau ngomong apa, Minato memutuskan untuk mengambilkan bir untuk Sou. Setelah itu, Minato memanggil Sou dari belakang. Ya karena Sou nggak bisa mendengar, Sou tidak menolehnya. So Sampai suatu saat, Sou menoleh ke arahnya. Dan Sou merasa heran nih kenapa Minato menangis. Dan setelah itu, Minato mengatakan kepada Sou, apakah hal itu penyakitnya yang membuatmu putus dengan Sumugi? Ia juga paham bahwa kau tak ingin merepotkan Sumugi. Tapi kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Dan tidak lama kemudian Sumugi dan Hikaru datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Minato. Sou pun tidak bisa memberitahu Sumugi karena ia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Minato. Dan kemudian Minato pun pergi. Atas kejadian itu, Minato teringat ke masa SMA ketika ia memanggil Sou dari belakang. ちょっと無視すんなよ Sumugi pun mengejarnya dari belakang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Minato pun menjawab bahwa ada banyak hal yang terjadi yang tidak mudah diterima. Sedangkan Sumugi menerimanya dengan mudah, bahkan sampai belajar bahasa isyarat. Dan jangan-jangan Sou lebih baik untuknya. Lebih mudah bagiku untuk berpikir buruk tentang Sou. Itu jauh lebih mudah daripada menerima penyakitnya. Padahal, ia ingin Sou menoleh pada saat kupanggil namanya. Dan film pun bersambung.